Niat baiknya kalian balas dengan kejahatan kalian itu. Melaporkan dialah, coba pikirkan. Dan bahwa ini bilang, kalau saya harus mengganti secara tunai sebesar itu, mohon maaf. Hola netizen yang tercinta. Wawa, saudara Agus kini benar-benar sedang menikmati hidup setelah hutangnya dilunasi oleh donatur. Wawa bahkan asik dan getol sekali membuat konten di media sosialnya. Tidak seperti ketika memelas di layar kaca, Wawa tampak semeringah ketika membuat konten bernyanyi. Wawa memiliki peran besar dalam polemik donasi pengobatan mata Agus. Betapa tidak, Agus menerima uang donasi dengan total 1,5 miliar rupiah. Bukannya dipakai berobat, Agus malah membagi-bagikan uang itu. Ia mengirim 250 juta rupiah ke rekening istrinya Elmi, lalu 50 juta rupiah ke orang tuanya. Yang paling membuat kaget adalah transaksi 100 juta rupiah ke rekening Wawa untuk membayar utang rumah. Donasi Agus terkumpul berkat kerja keras Pratiwi Novianti. Dia yang mengetuk donatur termasuk Denny Sumargo. Tapi kini setelah semua usahanya itu, Pratiwi Novianti justru dilaporkan ke polisi. Pratiwi Novianti tidak memungkiri rasa kecewa ketika mendapati donasi yang awalnya untuk operasi mata malah dipakai bayar utang. Seharusnya, kata Pratiwi Novianti, Agus bicara bahwa yang dibutuhkannya adalah biaya hidup, bukan pengobatan. Kini setelah utangnya dilunasi donatur, Wawa pun gembira tanpa beban. Dia sering kali membuat konten di media sosial. Wawa tampak menggunakan kerudung dan bergaya dengan kacamata. Bahkan saat live, Agus masih memikirkan wajahnya. Wawa juga sempat menasihati Agus agar selalu menerima keadaannya sekarang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, nih gue nemu postingan si Wawa lagi nih, bunyinya kayak gini. Yuk kita baca bareng-bareng. Yang cosplay Agus sampai pakai perban, nggak takut tuh buta beneran. Allah itu nggak tidur. Orang-orang buta yang lain kerasa loh gara-gara ulah kalian. Nggak takut kalau suatu hari nanti anak lo atau ibu lo atau lo jadi buta beneran. Malaikat mencatat tingkahmu. Terima kasih nih si Wawa sudah mau bikin caption kayak gini. Wawa, yang ada lo. Nggak takut lo si Agus nanti buta beneran. Buta selamanya. Nggak kesian lo sama bininya. Bayar utang yang udah lu pakai untuk bayar bank, ganti uang donasi yang lu udah pakai untuk bayar bank. Pakai bawa-bawa Allah nggak tidur, pakai bawa-bawa orang buta yang lain. Orang buta yang lain juga tahu maksud dan tujuan kita. Pakai bawa-bawa anak lo atau ibu lo atau buta beneran. Lu mudah-mudahan sekeluarga buta beneran. Gimana nih netizen? Si Wawa harus dirujak kayak seperti apa nih? Agus, saya kasih tahu ya buat Agus dan keluarganya. Stop, gak usah bikin drama-drama lagi ya. Saya mau ngasih saran sama Agus, sama Wawa terutama ya. Karena uang donasi itu larinya ke rekening kamu lewat anak kamu ya. Coba dengerin saya. Wah, harusnya kamu tuh all out ya bantuin Agus tuh. Uang donasi yang sudah terkumpul di rekeningnya Agus, kamu gunakan dulu untuk pengobatan Agus ya. All out. Kalau misalnya di Indonesia nggak bisa, cari alternatif lain di luar negeri. Sampai dana itu bener-bener terpakai. Masih banyak second opinion. Kalau bisa tuh keluar negeri tuh sampai ke ujung dunia. Sampai ke kutub es kalau bisa. Ya, yang penting ada usaha kelihatan kalau misalnya kamu sama Agus ada usaha untuk menyembuhkan matanya Agus. Nih saya kasih tahu kalau misalnya kamu nih udah sampai nih di negara orang lain dan dana kamu tuh habis, kamu tuh vlog aja, bikin video, kasih kabar sama kita semuanya. Gak akan mungkin Renovi atau yayasan atau kita semua netizen Indonesia membiarkan kalian sampai kelaparan ya, membiarkan kalian sampai nggak punya tempat tinggal untuk di luar negeri. Gak mungkin, sudah sangat jelas karena dari sekian ratus orang, ribuan bahkan, dana sampai terkumpul 1,5 miliar. Harusnya pergi ke luar negeri kalau misalnya di Indonesia dirasa tidak bisa. Kalau misalnya sudah sampai di sana, kalau misalnya biaya itu habis ya, kalian tinggal bikin vlog aja. Maaf pemirsa, kita tuh sudah berusaha ke luar negeri, ternyata mata Agus tuh tetap nggak bisa diobatin. Ini dana tinggal sekian. Dan finally, semua dokter yang ada di dunia ini udah nggak bisa ngobatin. Balik ke Indonesia dengan sisa uang yang ada di rekening. Misalnya sisanya 100 juta, nggak apa-apa Wak. Mungkin nanti kamu tuh dapat empati ya dari semuanya netizen Indonesia. Wow, luar biasa ini Wawa. Dan keluarganya Agus, bahkan Agus sendiri berusaha membuktikan kepada netizen itu
ya untuk berobat. Sisanya mangga, sok pakai. Yang ada mungkin orang lain akan nambahin donasinya selagi kalian itu lagi berobat ke luar negeri. Mungkin banyak tuh para netizen yang nyumbang. Tenovi nggak akan diem, yayasan nggak akan diem, netizen pun nggak akan diem. Pulang ke Indonesia dengan sisa uang yang ada, memastikan kalau misalnya sudah tidak bisa lagi diobatin, baru tuh pakai uang itu. Terserah mau bayar rumah Wawa, mau ngebangun rumah Wawa, mau dipakai buat usaha, mau dipakai buat beli mobil, nggak silahkan. Yang penting udah nih, udah. Makanya jangan selalu nuntut hak ya. Kalau misalnya hak, ngerti dong. Di dalam hak juga ada kewajiban. Yang diributin itu masalah hak aja, tapi melupakan kewajiban. Kewajibannya apa? Berobat. Coba kalau misalnya kamu Wawa dan Agus dan semuanya ya, nurut apa yang saya bilang, mungkin kejadiannya nggak sampai kayak gini. Jangan salahin nanti kalau misalnya dananya sampai habis kamu nggak dapat apa-apa. Yang kamu dapat adalah cibiran dan cacian dari netizen. Karena semua sudah sakit hati dengan perlakuan kamu yang tidak tahu diri dan tidak tahu terima kasih. Akhirnya ketahuan juga kan? Terbongkar juga kan? Dulu si Wawa ini mati-matian mempertahankan kebohongannya. Mati-matian mempertahankan tidak mau mengakui kesalahannya. Mati-matian mempertahankan tidak mau mengakui kalau sudah memakai uang donasi itu untuk membayar hutang rumahnya. Padahal waktu itu hampir saja terbongkar. Kalau saja Agus meneruskan kata-katanya bercerita tentang cerita Wawa yang curhat ke dia, mungkin curhat masalah hutang ya, makanya Agus ini menjadi iba. Akhirnya lalu menyerahkan uang donasi itu untuk melunasi hutang rumah. Tapi Agus terhenti, tidak melanjutkan kata-katanya karena si Wawa ini pintar. Wawa langsung berkata, bukan saya nggak tahu apa-apa. Akhirnya Agus mengalihkan pembicaraannya. Tapi bisa ditangkap dari ekspresinya wajah si Wawa itu. Nampak sekali dia menyembunyikan kebohongannya itu ya. Kelihatan. Nah, sekarang terbongkar semuanya, ketahuan semuanya. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kamu Wawa menyimpan kebohongan kamu itu, lama-lama terbongkar juga. Apalagi yang kamu simpan itu bangke, barang busuk, lama-lama keciuan orang juga. Seperti sekarang ini. Tapi yang paling hebatnya dengan si Wawa ini ya, luar biasa, sudah tahu dia salah, dia tetap menyalahkan orang lain. Dia bilang apa? Mbak Nopi gencar bikin story tentang kesalahan keluarganya. Padahal saya sudah mengklarifikasi, mengakui kesalahan itu. Itu katanya. Bayangkan. Padahal sebelumnya mereka ini satu keluarga menyalahkan Mbak Nopi untuk menutupi kesalahan mereka. Terutama si Wawa ini ya. Selalu menyalahkan Mbak Nopi untuk menutupi kesalahan dia. Dan sekarang pun dia masih mencari pembenaran atas sikapnya. Kalau Mbak Nopi itu gencar bikin story tentang kesalahan keluarga kalian, itu wajar kalau menurut saya. Dia sudah sakit hati, sudah sedih kalian perlakukan seperti itu. Niat baiknya kalian balas dengan kejahatan kalian itu. Melaporkan dialah, coba pikirkan. Dan Wawa ini bilang, kalau saya harus mengganti secara tunai sebesar itu, mohon maaf, saya nggak sanggup. Tapi kalau harus dengan cara mencicil, saya siap cicil. Tapi kalau nggak mau dengan cara menyicil, saya akan serahkan sertifikat ke Mbak Nopi. Tapi Mbak Nopi nggak ada respon, kata si Wawa. Wajar kalau Mbak Nopi nggak ada respon, kan nanti diserahkan ke yayasan. Ambil pelajaran dari sini Wawa. Sudah sekian lama kamu menutupi kebohongan kamu dengan menyalahkan Mbak Nopi. Padahal Mbak Nopi itu Tuhan yang kirimkan untuk si Agus supaya dapat berobat dengan uang donasi yang dikumpulkan dari orang-orang yang baik hati. Tapi kalian menyalahgunakan semuanya, berbohong selama ini. Sadar tidak? Malah berbalik sekarang menyalahkan lagi Mbak Nopi. Kalau Mbak Nopi ini bikin story berkali-kali, ribuan kali, itu bukan urusan kamu Wawa, bukan urusan keluarga kamu. Dia selama ini sudah kalian perlakukan seperti apa? Air susu dibalas dengan air tuba, itu tepatnya untuk kalian sekeluarga itu. Selama ini wajah-wajah tak berdosa sekarang terbongkar. Ingat ya, kebenaran itu selalu menang.
Tuhan itu akan menunjukkan jalan supaya orang yang salah itu bisa mengakui kesalahannya. Ingat itu. Dan orang yang benar akan tetap benar. Tuhan pasti mendukung orang benar. Pikirkan.